Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada kali ini kita dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat kita dapat belajar kembali mencari ilmu Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian yang saya banggakan, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini mengantarkan kita untuk lebih mudah mempelajari ilmu ini, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nataqarrabu ila Allah wa rasulihi wa alihi wasallam wa sallim ala kulli salihah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ulangan 1, yaitu Jogo Lestariné Alam, babar wawasan. Ini akan saya coba baca sesuai dengan bacaan, kemudian setelah itu akan saya coba untuk menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Babar wawasan. Mergo wis kelas 6, mula rini sak kancane kudu luwih sregep sinau kanggo ngadepi ujian akhir sekolah. Saiki rini lagi sinau pelajaran IPA ngenani ekosistem. Rini eling pengendikane ibu guru mau esuk. Bu guru ngendika yen salah sijine ekosistem rusak, lingkungane ya rusak. Yen nganti lingkungane rusak, sing rugi kabeh makhluk sing urip ing sakjerone lingkungan mau, utamane menungso. Lingkungan rusak tuladane yaiku alas sing rusak amarga kobong utawa ditegori wit-witane kanthi sembarangan. Alas dadi gundul yen udan ora bisa nyimpen banyu udan. Banyu udan bablas mili gerus lemah, ndadekake longsor lan banjir bandang. Longsoran lemah lan banjir bandang ndadekake bencana tumrap menungso. Omah, dalan, sawah, tegal lan sapanunggalane dadi rusak. Bisa uga nuwuhake korban jiwa. Indonesia negara kang endah. Kaendahane alam Indonesia kondang sadonya. Akeh wong manca sing kesengsem karo kaendahane alam Indonesia. Maneka warna tanduran lan kewan mung mligi ana ing Indonesia. Mula wis dadi kewajibane kabeh wong Indonesia njaga lestariné alam. Rini saiki paham banget ngenani wigatine njaga lestariné alam Indonesia. Ing ngisor iki gambar ngenani sawijining kahanan alam. Oke anak-anak, ini akan saya coba untuk menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Silakan diperhatikan. Babar wawasan. Mencari pengalaman atau nambah wawasan. Karena sudah kelas 6, maka Rini dan teman-temannya harus lebih giat untuk belajar, untuk menghadapi ujian akhir sekolah. Sekarang Rini baru belajar pelajaran IPA mengenai ekosistem. Rini ingat kata-kata ibu guru tadi pagi.
Ibu guru berkata bahwa salah satu ekosistem rusak, lingkungannya juga rusak. Jika sampai lingkungannya rusak, yang rugi semua makhluk yang hidup di dunia atau di lingkungan itu, terutama manusia. Lingkungan rusak, contohnya tuladan ini sama dengan contohnya, yaitu hutan yang rusak karena kebakar atau dipotongi tumbuh-tumbuhannya dengan sembarangan, dengan bebas, dengan liar. Hutan menjadi gundul. Jikalau hujan tiba, tidak bisa menyimpan air hujan. Air hujan langsung hilang ke kali dan sebagainya, atau ke laut dan sebagainya, menggerus tanah, mengakibatkan longsor dan banjir bandang. Longsoran tanah dan banjir bandang menyebabkan bencana untuk manusia, rumah, jalan, sawah, kemudian Tegal ini bisa diartikan sawah juga, dan lain-lain menjadi rusak. Bisa jadi mengakibatkan korban jiwa. Indonesia adalah negara yang sangat indah. Keindahan alam Indonesia ini sudah terkenal seluruh dunia, kondang sak donya. Banyak orang asing yang kesengsem itu sama dengan suka. Banyak orang asing suka, kepingin dengan keindahan alam Indonesia. Beraneka macam tanaman dan hewan hanya ada di Indonesia. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga Indonesia untuk menjaga kelestarian alam. Rini sekarang paham banget, atau Rini sekarang sangat paham mengenai fungsi, artinya, pentingnya menjaga lestari alam Indonesia. Di bawah ini akan ada beberapa gambar yang berhubungan dengan keadaan alam yang rusak. Ini adalah salah satu gambaran penebangan hutan skala liar. Ketika hutan ini sudah ditebang, maka ketika hujan datang, penyerapan air tidak ada karena hutannya tidak ada, karena sudah mati. Maka air langsung akan lari ke dataran rendah dengan membawa tanah, sehingga tanahnya menjadi longsor. Gambar berikutnya adalah mengenai pembuangan sampah yang sangat liar, yang tidak terkendalikan, terutama sampah plastik. Keadaannya akan menjadi seperti ini, akan menyumpat air keluar, sehingga nanti air akan naik dan akan meluber ke daratan. Berikutnya adalah gambar kebakaran. Ini ketika musim kemarau, hati-hati, ada beberapa orang yang buang puntung rokok dan sebagainya, kemudian tertepa angin dan mengakibatkan kebakaran seperti ini. Oke anak-anak, berikutnya ini adalah inti dari pelajaran kita sebetulnya. Teks informasi. Teks informasi. Teks itu adalah tulisan informasi yang berisi tentang info atau pemberitahuan. Teks bisa wujud lisan, bisa uga wujud tulisan utawa gambar. Tujuan panulisane teks nginformasikake apa wae. Teks informasi bisa wujud teks narasi faktual, teks deskripsi, lan teks persuasi. Teks narasi faktual tuladhane teks pawarta, pengalaman pribadi, lan profil tokoh. Teks deskripsi